Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Alif Darmawan, mahasiswa tingkat 2 Teknik Instrumentasi Kilang dari Pemaka Migas. Di sini saya akan mempresentasikan pelajaran atau mata kuliah dari komunikasi data dengan materi multiplexing. Langsung saja kita mulai. Nah, multiplexing sendiri itu adalah teknik yang menggabungkan beberapa sinyal untuk dikirimkan secara bersamaan pada suatu kanal transmisi. Nah, di mana kanal perangkat yang melakukan multiplexing itu disebut multiplexer atau disebut juga dengan istilah transceiver atau MUX. Nah, itu kira-kira pengertian dari si multiplexing ini. Nah, untuk eh, tujuannya sendiri, multiplexing ini yang dapat saya simpulkan itu dia dapat menghemat jumlah saluran saluran fisik misalnya kayak kabel, pemancar, dan penerima atau transceiver. Ataupun kabel optik itu bisa digunakan untuk sebagai media pemancar dari si multiplexing ini. Nah, yang kedua itu meningkatkan efisiensi penggunaan bandwidth atau kapasitas saluran transmisi dengan cara berbagi akses yang sama. Nah, jadi dia bisa dalam transmisinya itu dia bisa secara multi atau dua dua jalur secara bersamaan. Nah, eh kenapa kita apa kenapa kita menggunakan multiplexing? Pertama, kita dapat menghemat biaya penggunaan saluran komunikasi. Yang kedua, kita dapat memanfaatkan sumber daya seefisien mungkin. Nah, jadi dapat meminimalisir biaya yang kita keluarkan. Terus kapasitas terbatas dari saluran telekomunikasi digunakan semaksimal mungkin. Karakteristik permintaan komunikasi pada umumnya memerlukan penyaluran data dari beberapa terminal ke titik yang sama. Nah, multiplexing sendiri ini memiliki eee, berbagai jenis atau teknik, yang saya akan membahas beberapa teknik-teknik dari multiplexing. Yang pertama itu ada frequency division multiplexing. Nah, atau kita singkat saja FDM ya. Jadi FDM ini dia akan menggabungkan beberapa sinyal dengan masing-masing frekuensi, yaitu dengan menata tiap informasi sedemikian rupa sehingga menempati satu alokasi frekuensi selebar 4 kHz. Nah, itu cara kerja atau pengertian dari si FDM ini, teknik multiplexing FDM ini. Nah, kenapa kita menggunakan FDM? Nah, pasti mempunyai kelebihannya dong. Nah, kelebihan yang pertama itu dia FDM tidak sensitif terhadap perambatan atau perkembangan keterlambatan. Nah, teknik ini persamaan saluran channel equalization yang diperlukan untuk sistem FDM, tidak sekompleks seperti digunakan pada sistem TDM. Nah, pasti ada beberapa kekurangan dari si FDM ini. Kekurangannya itu adanya kebutuhan untuk memfilter bandpass yang harganya relatif mahal dan rumit untuk dibangun. Penggunaan filter tersebut biasanya digunakan dalam transmitter dan receiver. Yang kedua itu penguat tenaga atau power amplifier di transmitter yang digunakan memiliki karakteristik nonlinear. Penguat linear lebih kompleks untuk dibuat dan aplikasi nonlinear mengarah kepada pembuatan komponen spektral out of band yang dapat mengganggu saluran FDM yang lain. Nah, teknik multiplexing yang kedua itu ada time division multiplexing atau kita singkat TDM. Nah, TDM ini eh, dinamakan time division multiplexing yang mana tiap pelanggan diberi jatah waktu time slot tertentu sedemikian rupa sehingga semua informasi percakapan bisa dikirim melalui satu saluran secara bersama-sama tanpa disadari oleh pelanggan bahwa mereka sebenarnya bergantian menggunakan saluran. Nah, kenapa si pelanggan tidak merasakan pergantian itu? Itu pertanyaannya ya. Karena pergantiannya itu terjadi setiap 125 mikrosekon. Nah, sangat kecil kali sehingga si TDM ini hampir nol gitu, kayak tidak terjadi pergantian.
ibaratnya kayak hampir nol gitu, jadi pelanggan tidak merasakan adanya pergantian itu. Nah, berapapun jumlah pelanggan atau informasi yang ingin dimultiplex atau ingin dikirimkan itu, setiap pelanggan akan mendapatkan giliran setiap 125 mikrosecond. Nah, itu cepat banget itu ya. Hanya jatah waktunya semakin cepat. Nah, kelebihan dari TDM. Yang pertama, prinsip TDM adalah menerapkan prinsip pergiliran waktu pemakaian saluran transmisi dengan mengalokasikan satu slot waktu time slot bagi setiap pemakai saluran user. Nah, TDM ini biasanya digunakan untuk komunikasi point to point. Jadi, pada TDM ini penambahan peralatan pengiriman data itu lebih mudah dilakukan nih. Jadi, TDM bisa dikatakan lebih efisien dari FDM atau frekuensi divisi multiplex. Nah, sekarang teknik multiplexing yang ketiga yang akan kita bahas. Yang ketiga itu ada WDM atau Wavelength Division Multiplexing. Nah, kita langsung bahas operasi dari WDM ini sendiri ya. Arsitektur atau bentuk dari si Wavelength Division Multiplexing ini mirip dengan frekuensi division multiplexing. Secara umumnya itu dia mirip umumnya WDM ini. Terus yang kedua itu banyak sumber yang dibangkitkan oleh sinar laser dengan frekuensi yang berbeda-beda. Jadi frekuensi yang dibangkitkan oleh sinar laser itu bakal berbeda-beda. Nah, multiplexer merupakan gabungan beberapa sumber untuk pengiriman melalui single fiber. Jadi akan menghemat penggunaan media transmisinya. Nah, yang selanjutnya itu ada optical amplifier dapat memperkuat semua wavelength. Selanjutnya Demux memisahkan kanal-kanal sesuai dengan kerapatan dan dia memiliki range wavelength itu 155 nm, 200 MHz per channel dan sekarang itu udah 50 GHz. Nah, jadi eee, keuntungan dan kerugian menggunakan WDM. Yang pertama itu ada keuntungan. Nah, keuntungan dari menggunakan WDM itu yang pertama kapasitas pengiriman data tuh lebih besar. Kenapa lebih besar? Sesuai dengan operasi yang telah kita jelasin tadi. Nah, transmisi data melalui serat optik dapat berjalan dengan kecepatan 2,5 sampai 10 gigabits per second. Lebih cepat dari media transmisi lainnya. Bisa dikatakan WDM ini dibanding teknik-teknik yang lainnya dia memiliki kecepatan transmisi tercepat di sini ya. Kerugian WDM ini memerlukan biaya yang mahal untuk pemasangan dan perawatannya. Eee, Penggunaan media dari WDM ini kenapa mahal, itu karena dia memiliki lebih rumit dibandingkan teknik-teknik yang lainnya, sehingga perawatan dan pemasangannya itu lebih mahal dari teknik yang lainnya. Teknik multiplexing yang kita bahas yang keempat itu ada kode division multiplexing. Nah, prinsip kerja dari CDM ini bisa dikatakan dia dirancang untuk menanggulangi kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh teknik multiplexing yang sebelumnya, yang dari TDM ataupun FDM. Jadi dia dirancang untuk itu. Nah, bisa kita lihat dari prinsip kerja CDM ini sendiri. Yang pertama itu kepada setiap entitas pengguna diberikan suatu kode unik dengan panjang 64 bit yang disebut chip spreading kode. Nah, untuk pengiriman bit 1 digunakan representasi kode chip spreading kode tersebut. Sedangkan untuk pengiriman bit 0 yang digunakan adalah inverse dari kode tersebut. Jadi kebalikannya. Pada saluran transmisi, kode-kode unik yang dikirim oleh sejumlah pengguna akan ditransmisikan dalam bentuk hasil penjumlahan atau sum dari kode-kode tersebut. Nah, dari sisi si penerima atau receiver ini, sinyal hasil penjumlahan kode-kode tersebut akan dikalikan dengan kode unik dari si pengirim, chip spreading kode untuk diinterpretasikan atau di eee eksekusi data yang telah dikirim. Nah, mungkin sekian dari saya tentang sharing tentang multiplexing ini. Mungkin maaf bila ada salah kata atau salah penyampaian, saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.